Baik, selanjutnya mindset yang kedua, ketika kita tuh, apa namanya, eee, sibuknya tuh Masya Allah ya. Kenapa anak katakan sibuk nih, bahasa sindiran nih buat orang-orang yang suka bilang dirinya tuh sibuk. Sesibuk apa kita sampai respon chat orang itu tuh kayaknya berat sekali. Menanggapi tuh seakan-akan berat sekali, padahal kita tahu kita tuh punya hak dan kewajiban di sana. Kita punya, dan orang lain pun membutuhkan kita, kita juga membutuhkan orang lain. Seperti yang tadi Ana jelaskan di sini ya. Kita butuh orang lain pun butuhkan kita. Entah hari ini, besok pagi, atau 20 tahun kemudian, itu pasti akhwat. Maksudnya kita tuh makhluk sosial. Sudah pahami saja itu. Ya, jadi membuat kita tuh lebih mengedepankan apa ya? Menunaikan hak kita tuh sebagai seorang manusia itu, berkehidupan sosial. Kita butuh semuanya gitu. Bahkan makhluk hidup pun kita butuh. Seperti hari ini adalah Yaumul Aid Adha. Kita butuh binatang-binatang ternak. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kita mau berkurban, ya kan? Itu sesama makhluk hidup. Sama tanaman pun kita butuh. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kita bisa menghirup udara yang lebih segar? Karena mereka yang memberikan suasana damai dalam kehidupan ini gitu kan. Angin yang bisa berkibas, angin yang bisa memberikan kita rasa sejuk gitu kan. Belum lagi polusi-polusi udara yang dengan adanya pepohonan itu membantu dan lain-lainnya. Itu makhluk hidup dari jenis yang berbeda dengan kita, apalagi yang satu jenis. Ya akhwat ya. Ketika kita itu punya sebuah kewajiban. Kewajiban satu nih sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Catat apa aja nih menurut kita yang wajib dan yang sunnah, ya kan? Kemudian kita sebagai seorang apa sekarang nih pelajar misalnya. Pelajar. Berarti di pelajar itu ada siapa? Ada dosen kita pribadi, ada teman kita, ya kan? Siapa lagi misalnya yang penting? Kemudian yang ketiga mungkin dia sebagai seorang pekerja. Pekerja. Apa nih pekerjaan dia nih? Pekerjaan dia ini ada bos di sini, ada partner kerjanya, ada siapa lagi sih, mungkin di sini ada koor 1, koor 2 dan lain-lainnya semuanya gitu kan. Kemudian yang keempat, kita itu sudah berkeluarga misalnya. Dan kita sudah pisah rumah dengan orang tua, otomatis kita punya RT pribadi. Berarti kita sebagai warga komplek, ya kan? Warga komplek. Sini ada siapa yang harus kita tunaikan hak kita? RT kita, RW kita, kemudian tetangga. Kemudian kelima apa lagi? Mungkin ada teman-teman lama kita, teman TK, SD, SMP, SMA, teman kuliah, dan teman pernah ketemu di kajian misalnya, atau seperti apa, ya kan? Itu juga dicatat. Nah, ini dan apalah lagi, tambah lagi setelahnya menurut Antuna jika ada. Atur schedule ini semua dalam setiap hari itu bisa diatur dengan sebaik mungkin. Dalam sehari, hari itu aku bisa kita bikin dari jam 00 sampai ketemu 00 lagi. 00 sampai ketemu 00 lagi, semua ini harus tertunaikan. Kalau ada, ya misalnya sebagai seorang hamba apa yang wajib sholat 5 waktu, tertunaikan nggak nih? Tertunaikan nggak sama kita? Kemudian ada sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah tidak wajib, kalau kita bisa, kita punya waktu luang, laksanakan. Tertunaikan tidak? Tertunaikan. Sebagai pekerja, sebagai apa nih, pelajar, tugas sudah kita kerjakan belum? Sudah kita serahkan belum ke dosen? Kalau memang ada deadline waktunya, misalnya ada seperti apa? Tertunaikan nggak nih? Semuanya ya, pekerja. Ada informasi harus kita sampaikan ke atasan, ada kerjasama yang harus kita lakukan dengan partner kerja kita, atau seperti apa, laksanakan ini di sini nih semuanya ya. Sebagai apa lagi tadi nih, baca warga kompleks, kita sebagai tetangga, kadarlah ada tetangga kita hari ini sakit nih, tetangga 14 rumah dari rumah kita di sini, rumah tetangga tuh sini, karena 14 jaraknya. Udah ditunaikan belum nih? Kita dapat informasi bahwa dia sakit, udah kita tunaikan gak ini untuk ngejenguk? Atau sekedar bertanya lewat chat, misal punya nomornya, bagi kamu mana kabarnya sekarang, mohon maaf saya belum bisa jenguk anak saya, qadarullah nggak ada yang ngantarin ke sana karena mungkin dia malu gitu kan, dia sendiri tidak ada suaminya misalnya, atau nanti menunggu ayahnya pulang gitu kan, seperti apa, atau misalnya maaf saya masih di kantor belum pulang, dan hal-hal lainnya
Ya, begitu juga dengan teman ini ya semuanya. Kemudian yang keenam apalagi terserah antum. Nah, ini harus ditunaikan semuanya, akhwat. Saran dari ana, ini semua itu sudah kita lakukan on time waktu di awal. Di awal. Terserah itu di awal, terserah mau awal itu bagaimana. Apakah awal itu adalah awal pagi? Awal pagi itu subuh dini hari. Dini hari. Atau yang kedua malamnya. Ini yang bisa ana yang bisa ana berikan pilihan. Kalau antuna nanti bagaimana terserah antuna. Kalau ana lebih lebih oke milih malam. Jadi malam hari itu sudah di set jadwal untuk besok hari. Kalau pagi itu keteteran. Karena pagi itu kita sudah mulai start aktivitas. Dari malam nih. Pada saat momen yang lalu Anda sudah pernah sampaikan. Malam atau enggak targetnya per kapan. Misalnya aktivitas kita ini rutin gitu ya. Tidak ada yang berubah-berubah setiap harinya. Maka asalnya setiap sekali sepekan diatur jadwal. Untuk 7 hari ke depan. Atau mungkin jadwal kita ini semuanya tuh teratur sama selama sebulan. Ya udah berarti bikinnya per bulan. Sebulan sekali kita atur jadwal. Sebulan sekali untuk 30 hari ke depan. Sehingga dari bangun pagi, bisa kita bangun pagi jam 03.00 sampai ketemu jam 3.00 besok pagi lagi, itu sudah terset semua jadwal itu teratur dengan sebaik mungkin. Semua tanggung jawab yang ada di sini itu tertunaikan. Udah kita set. Ya pagi jam sekian itu ngapain, kemudian jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam 8 sampai jam 9 ngapain, jam 9 sampai jam 10 ngapain, jam 10 sampai jam 12 ngapain, nanti jam 12 sampai asar ngapain. Itu semua sudah terset. Nah, dan kita tahu nih, kita ngajar, kita sebagai pelajar lah, sebagai pelajar kita ada masuk kampus itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu pukul 8 sampai pukul 12. Pasti udah di set di jadwal kita kan. Nanti jam 8 sampai jam 12 tuh saya pergi ke kampus karena saya ada kelas. Kemudian dia sebagai pekerja, mungkin dia pekerja online gitu kan. Jadi dia ada jam ngajar pada jam 7 sampai jam 8 malam. Dia udah set jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Ini semua dia udah tahu nih dalam harian itu. Jadi teratur. Ketika jam 3 pagi dia bangun sampai jam 3 besok pagi tuh udah teratur, tertunaikan semuanya. Nggak akan ada istilahnya chat yang nganggur. Apalagi chat itu berasal dari orang-orang ini. Ya, kalau dari sebagai seorang hamba nggak mungkin ada chat ya. Tapi mungkin kan ada reminder dari orang nasihat seperti apa kita bisa lihat ya. Maksudnya sebagai seorang pelajar pasti ada grup ya kan ya. Ada grup kelas, ada grup tugas, ada grup apa gitu. Sebagai pekerja ada grup separtner, ada grup apalah ya, grup sekolah umum atau bagaimana. Kemudian ini ada kita sebagai warga, kita ada grup komplek misalnya atau seperti apa. Teman, mungkin kita ada grup-grup lama, teman-teman lama dan lain-lainnya. Ini grup. Ada lagi yang namanya chat pribadi. Tapi chat pribadi itu kita tahu orangnya berasal dari pekerja kita ini. Nih, kita tahu orang itu pekerja kita tuh. Urgenkan juga dia chat ini. Walaupun bukan di grup. Tapi dia orang pekerja kita. Ini kan orang-orang yang kita butuhkan ini ya. Ya kan, kita punya tanggung jawab di sini sama mereka semua ini. Tanggung jawab sebagai hak kita sesama muslim lah, atau enggak karena emang kita punya tanggung jawab bekerja, memberikan tanggung jawab kita kepada mereka. Jangan disia-siakan, atur waktu dengan sebaik mungkin dari malam itu. Jadi ketika terjadi ini kita atur malam, tadi kan anak kasih pilihan malam. Ketika terjadi hari malam itu kita sudah merasa sakit ya, malam tuh kita udah merasa sakit, kita sudah merasa mual, pusing dan segala macam, benar-benar gak enak badan nih. Dan jadwal kita udah tahu untuk besok pagi kita bangun jam 3 ya kan, sampai besok pagi lagi jam 3 tuh baru kita bangun lagi gitu kan. Maksudnya jam 3 tuh bangun, besok tidur jam 9 malam, nanti jam 3 besok bangun lagi gitu. Intinya tuh dalam sehari 24 jam besok ya, sebelum dia tidur ini kan malam nih diatur jadwal. Sebelum dia tidur dia udah tahu besok itu jam 3 tuh sampai dia mau tidur lagi jam 9 malam. Dia udah tahu apa yang harus dilaksanakan. Ya, dia besok ada kumpul ibu RT misalnya di sini jam 4 sore. Ada tuh di jadwal dia besok. Sudah diatur semuanya dari jam 3 itu sampai jam 9 malam mau dia tidur dan dia akan bangun lagi di jam 3. Ada jam ngajar dia di jam 7 pagi. Semua udah diatur nih, udah ada nih jadwalnya. Dari malam tuh kita sudah tahu. Tapi setelah kita bikin jadwal,
Kita tuh merasa sakit, mual, pusing, yang kemungkinan besok tuh kita ingin izin libur kerja, ingin izin libur dari tempat kerja ini nih, beralasan karena kita sakit gitu kan. Dari malam inilah di-prepare akhwati untuk menjaga hak, menunaikan hak kita, kewajiban kita. Siapa tempat kita bisa izin? Sama koordinator satu misalnya, atau sama bos langsung, sama atasan langsung gitu kan, sama kepala sekolah langsung, atau titip lewat teman, partner kerjanya. Langsung chat malam itu. Tanggung jawab kita besok itu ada di apa nih namanya? Sebagai pelajar, ada di sebagai pekerja, ada di sebagai hamba Allah, ada di sebagai warga komplek, ada sebagai teman gitu kan. Karena besok kita ada jam kerja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi misalnya. Kita sakit toh, kita mau izin langsung sampaikan izinnya langsung malam itu juga konfirmasi siapa tempat kita izin biasanya. Bos, atasan atau siapa, chat langsung misalnya atasan, mohon maaf izin kalau saya seperti sakit besok mau izin untuk tidak masuk kelas dulu, bagaimana, apakah ada badalnya, itu semua tuh diselesaikan. Pastikan besok itu dia dapat izin, pastikan besok itu sudah ada badalnya dia, badal tuh penggantinya dia kalau misalnya pekerjaan ini pakai sistem badal. Atau misalnya kayak dia titip amanah sama misalnya bosnya sudah bilang oh iya ya nggak apa-apa izin ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya bu ya gitu kan misalnya. Kemudian dia langsung chat teman kerjanya, sampaikan tadi saya sudah minta izin sama kepala, sama bos, sama atasan atau sama kepala sekolah dan sudah dapat izin karena saya sakit. Mau titip dong kelas dilihatin besok gitu misalnya. Kasih amanah nih ke teman ini. Ini karena apa? Karena kita punya tanggung jawab sama guru. Tadi dia sudah menunaikan tanggung jawab dia sebagai pengajar ke atasannya. Yang kedua dia harus sampaikan tanggung jawab dia. Dia harus penuhi tanggung jawab dia untuk murid-muridnya. Gimana caranya? Dia minta titip sama temannya gitu kan, teman kerjanya untuk sampaikan tolong intip kelas besok gitu lah istilahnya, atau pantau kelas besok karena saya sakit, lihat-lihat anak-anak jangan sampai mereka ribut main di kelas atau seperti apa, nah seperti itu istilahnya. Atau dia minta tolong sama guru yang sedang nganggur di jam segitu, bisa nggak masuk ke kelas besok, ke kelas saya, badalin saya, untuk menunaikan hak dia sebagai guru. Ini penting loh, ini yang kadang tuh tidak terlihat oleh orang, baik ini dalam hal apapun, pekerjaan kita secara online yang mungkin, apalagi biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gaji gitu ya, pekerjaan-pekerjaan hanya atau gaji kecil gitu kan. Sekarang tuh banyak misalnya kayak bagi guru tahfiz online di sebuah lembaga biasa, lembaga kecil atau seperti apa yang bukan instansi besar. Coba kalau instansi itu pasti orang deg-degan gitu ya, izin tuh kayak menjadi prioritas bagi dia. Tapi kalau labelnya itu cuman halakoh biasa, lembaga biasa, dia ngerasa itu pun kayak biasa, jadi dia suka hiraukan, suka bikin alasan lupa, gak sempat, sibuk, hilangkan tolong akhwat kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian dia sebagai pelajar, dia juga misalnya lagi kuliah S2, lagi kuliah S1 atau bagaimana. Nah, dia kuliahnya jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dia rasa besok dia gak bisa juga masuk kelas karena dia masih merasa pusing gitu kan, karena keadaannya pada malam hari ini udah sangat meriang misalnya. Maka besok tuh jam 9 sampai jam 10 tuh ada kelas sama dosen siapa? Konfirmasi langsung ke dosen itu kalau sistem izinnya langsung ke dosen misalnya. Maaf Pak, besok saya izin, bla 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 disampaikan. Sampai dosen ini bisa mendapatkan informasi langsung dari kita. Atau biasanya pakai apa? Pakai PJ kelas misalnya kan ya. Atau seperti apa? Atau misalnya besok tuh kebetulan ada tugas tuh dari dosen yang harus dikumpulkan besok. Dia titip ke temannya, sampaikan, nih tugas Ana udah selesai, tolong kirimkan ya besok ya, kasihkan ke dosen ya, sampaikan saya sakit, saya begini. Tunaikan hak dan kewajiban akhwat. Sampaikan semua amanah tuh clear pada malam itu. Ya, kemudian besok ada rapat, ada kumpul warga komplek jam 4 sore. Nah dia merasa besok masih butuh istirahat misalnya, langsung chat siapa ini kepala kompleksnya, Bu, saya sepertinya sakit, nggak bisa hadir dulu. Ada nggak tanggung jawab saya besok itu? Oh iya Bu, Ibu besok tukang bawa makanan gitu misalnya katanya kan. Oh baik Bu, langsung kira-kira apa yang bisa kita order, karena kita nggak bisa masak pribadi, yang bisa kita order apa? Minta misalnya kita orderkan brownies gitu kan. Pesan brownies dari malam itu kalau misalnya kita dapat kontaknya, atau besok lah sambil besok pagi saya akan coba cari atau titip sama suami belikan makanan di luar misalnya gitu kan, terus minta antar sama anak ke tempat wadah rapat ibu-ibu kompleksnya besok. Jadi tetap ditunaikan, jangan yang hilang. Asalnya seperti itu. Mentang-mentang kita sakit terus kita kayak acuh tak acuh, kayak maaf ya Bu ya, saya nggak bisa datang besok karena saya sakit. Tanpa kita bertanya apa kebutuhan kita tuh maksudnya sebagai seorang yang
yang ngerti muamalah ya, dia akan merasa bahwa diri dia itu dibutuhkan orang lain, dan dia akan bertanya, kira-kira pasti dirinya itu akan memiliki apa ya, bayangan seperti saya diundang berarti saya dibutuhkan oleh orang lain. Ya, atau misalnya kita tahu biasanya aplikasi dalam rapat keluarga kompleks ini nih cerita apa yang biasa terjadi di situ. Suka bawa makanan gitu kan. Kita bawa makanan. Atau ada pembagian tugas, biasanya tanya tugasnya. Saya kira-kira dapat bagian apa ya Bu ya besok? Oh Ibu tukang ini Bu, tukang apa namanya? Cuci-cuci piring, besok bantuin ibu-ibu ini, kelompoknya sama ibu-ibu ini. Oh, aduh besok sepertinya saya nggak bisa Bu kalau hadir offline kalau untuk cuci piring. Saya bisa ganti itu nggak Bu? Atau saya tukang bawa makanan deh besok misalnya gitu kan. Atau apalah, jadi ada bentuk apa ya, bentuk responsif, bentuk peduli, bentuk rasa punya tanggung jawab, bentuk bahwa dia pun membutuhkan manusia gitu ya. Dia juga membutuhkan tetangga-tetangganya dia. Jadi tidak kayak menghilang kayak gini nih. Pekerja, dia sakit, dia hanya bilang ke dosennya maaf, ke bosnya maaf Pak, Bu, Anda besok izin ya sakit gitu kan. Udah gitu aja. Tanpa dia menitipkan tugas kepada murid-muridnya apa, misalnya ada ketua kelas kan bisa titipkan ke ketua kelasnya, tanpa dia konfirmasi ke partner kerjanya, benar-benar dia lepas tangan. Ini namanya zalim. Kita akan ketemu nanti di yaumil qantarah. Ingat yaumil qantarah ini. Ya, ini juga pekerja sebagai pelajar, kita ada tugas besok harus dikumpulkan ke dosen jadwalnya gitu kan. Imma tugas itu belum selesai karena kita lagi sakit malam itu, sampaikan Pak, saya lagi sakit, saya belum bisa bekerjakan tugas, tapi besok ada jadwal pengumpulan tugas. Bisakah saya dapat waktu lebih lama lagi? Atau besok saya usahakan sore sudah saya kumpulkan. Atau jadi ada bentuk apa ya, usaha, ikhtiarnya di dia. Ada bentuk usaha, ada bentuk ikhtiarnya kita untuk menjadi lebih baik untuk berikan hak dan kewajiban kita kepada orang lain. Begitu juga dengan teman. Nih, misalnya kita ada janjian sama teman, reuni sama satu orang aja misalnya. Satu orang nih reuni besok kita di kafe gitu kan. Karena temannya tuh datang dari jauh, misalnya kebetulan lagi nginap di rumah teman satu lagi, jadi sekalian mau ketemu sama kita. Sampaikan ke orang itu, akhwat. Mohon maaf, saya lagi sakit malam ini. Kayaknya besok nggak bisa untuk pergi ketemuan. Kita telepon aja bagaimana? Video call gitu kan. Karena saya nggak bisa ketemu offline. Jadi ada bentuk apa ya? Pada saat ini memang kita tidak butuh orang ini, tapi kan orang ini pengen ketemu sama kita nih ya, temannya nih ya, ceritanya dia datang dari jauh gitu kan, misalnya dia lagi liburan mungkin di kota yang tempat kita tinggal. Jadi dia minta ketemuan, kan seakan-akan sudah jelas di sini yang butuh adalah, bukan seakan-akan, kan jelas di sini yang butuh itu adalah teman kita. Kita sekarang tidak butuh dia gitu. Tapi bukan berarti kita kayak bilang maaf ya saya lagi sakit, saya nggak bisa dulu hadir offline untuk ketemu di kafe. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu. Ana rasa ini jawaban yang kurang tepat. Ahsannya lagi, buka hati kita kepada orang ini dengan sampaikan afwan fulana, Masya Allah ternyata besok adalah jadwal kita untuk ketemu ya, tapi kalau saya lagi sakit, kayaknya besok saya nggak mampu untuk hadir offline untuk kita ketemuan berdua. Gimana ya baiknya ya supaya kita bisa tetap ketemu? Gimana kalau kita video call aja? Gimana kalau kita telepon aja? Gimana kalau kita lanjut chat aja gitu? Lain waktu kita bisa ketemu lagi secara offline. Ini ada bentuk apa ya? Ada bentuk kayak enak gitu kan ya, jadinya muamalah. Nggak kayak ketika orang butuh kita merasa nggak butuh orang terus kita cuek gitu. Maaf ya saya lagi sibuk, maaf ya lagi saya sakit, kayak besok nggak bisa ketemu, maaf ya, mohon maaf ya. Jadi kalimat mohon maaf ya, afwan jiddan itu udah kayak apa sih, kunci bagi kita, padahal itu enggak kok. Enggak. Berikan apresiasi kita juga kepada orang itu gitu ya, dimanapun ini semuanya nih. Sebagai seorang hamba, apa kira-kira kalau sebagai seorang hamba? Minta ampun, ya Allah, saya lagi sakit, pusing, kayaknya besok subuh susah nih untuk sholat sunnah qobliyah subuh misalnya kan ya. Karena kayaknya pusing banget rasanya tuh besok tuh pengen ngaret bangunnya gitu kan, misalnya pengennya agak lama tidurnya sampai jam 5 lewat misalnya. Nah, mudahkan ya Allah bangun besok pagi biar tetap bisa laksanakan sholat qobliyah. Itu bentuk penunaian kita. Walaupun kita tuh punya bayang-bayang kayaknya enak besok itu tidur sampai jam 5 lewat supaya pusing ini agak berkurang, enak badannya ini rasa sakit badannya itu berkurang dengan istirahat yang cukup gitu kan maksudnya dia. Tapi dia ada bentuk apa ya? Bentuk kayak
ikhtiar, usaha dengan ya Allah bangunkan besok ya Allah, mudahkan besok sholat subuhnya lebih awal waktu, hilangkan rasa sakit ini ya Allah, misalnya seperti itu gitu kan. Atau malam ini menjelang tidur dia sudah terbiasa untuk sholat witir, misalnya sholat witir menjelang tidur, ya Allah ini kepala pusing sekali, apa namanya, sedih tidak bisa melaksanakan sholat witir, berat sekali untuk pergi ambil wudhu, berat sekali untuk berdiri sholat, dia ikhtiar, dia berusaha untuk sholat witir tetap, baik dia dengan misalnya kalau misalnya lukanya parah, ada luka misalnya seperti apa, dia tayamum gitu kan, kemudian dilaksanakan sholat. Atau kalau tidak ya dia minta ampun kepada Allah, astagfirullah, 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 karena ada hak dia, ya kewajiban dia sebagai seorang hamba untuk melaksanakan yang wajib atau yang sunnah tidak bisa dia tunaikan, seperti itu. Ini orang-orang yang bisa memanage waktu dengan baik, sehingga besok pagi dia bangun yang harusnya dia biasanya bangun jam 3 sampai dia akan tidur lagi jam 9 besok itu sudah beres semuanya, sudah aman semuanya. Tidak ada istilahnya nih orang-orang yang orang-orang yang kita punya kepentingan di sini, dosen kita, ketua kelas kita, PJ kampus kita misalnya, atau seperti apa, atau partner kerja kita atau atasan kita, besok pagi tuh calling banyak, chat spam, chat banyak, ada calling, chat banyak, nanya kabar, kenapa nggak masuk, kenapa ini, itu kan ngebatin di diri kita, coach, ya kan. Atau misalnya kayak ini, ibu RT-nya nanya, gimana ibu datang nggak bu, ibu, kan orang jadinya bertanya-tanya dengan keadaan kita. Tidak semua orang, coach, harus paham dengan kondisi kita, lagi sakit nih kita, lagi nggak punya paket data nih kita, nggak, orang lain tuh nggak punya kewajiban lebih untuk harus paham itu loh, coach. Walaupun ketentuan dalam agama kita, orang-orang ini harusnya bisa menempatkan sifat husnuzon gitu kan kepada kita, ya husnuzon dulu, jangan langsung suuzon. Walaupun orangnya punya kewajiban seperti itu, tapi kita juga harus mikir kita tuh punya kewajiban loh di sini, harus kita tunaikan. Maka manage waktu ini penting, akhwat. Nih ya nasihat untuk anak pribadi dan kita semua, tolong aktivitas kita tuh setiap hari tuh bermuamalah dengan manusia, maka laksanakanlah kewajiban itu, tunaikan. Kapan kita schedulekan waktu? Setiap malam, maka gini kan setiap malam. Atau kita per pekan, maka gini kan setiap per pekan. Dari per pekan tuh kita udah tahu. Misalnya kita atur jadwal tuh setiap hari Senin. Setiap hari Senin sampai ketemu Senin besoknya lagi. Nah, kita tahu di hari Kamis tuh kita ada acara, sehingga kayaknya kita bakal izin di ngajar. Dari Senin itu juga udah di set, udah dikonfirmasi semuanya. Pokoknya dalam jadwal yang sepekan itu tuh udah aman gitu loh, izin, konfirmasi, apa semuanya udah beres. Gitu cara manage waktu yang benar, ya. Sehingga kalimat yang suka bilang sibuk, saya lagi padat ujian kampus, saya lagi padat menyusun skripsi, apalagi namanya, imma misalnya nih ya, imma yang uzur, misalnya suami saya lagi sakit gitu kan, tetap suami kamu lagi sakit, anak kamu lagi sekarat, kayak gimana pun ini kewajiban ditunaikan nih, yang bermuamalah sama manusia nih kalau ada, ya. Kecuali yang informasi-informasi baru, misalnya suami lagi sakit itu kan, kita lagi di rumah sakit tanggal 1 sampai tanggal 6, chat baru masuk tanggal 5, sementara tanggal 5 tuh kita sudah tidak megang HP misalnya, karena fokus ngurusin orang yang di rumah sakit. Ya mudah-mudahan ini bagian dari pengampun, apa Allah berikan kita pengampunan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dari tanggal 31 kemarinnya bahwa kita tuh ada agenda rapat di sini nih di RT misalnya, konfirmasi. Kecuali hal-hal yang kayak gini, tanggal 1 kita masuk rumah sakit sampai tanggal 6, ibu RT-nya calling kita tanggal 5. Nah, kalau RT mungkin tahu lah, misalnya mungkin contohnya kayak PJ kampus kita konfirmasi tanggal 5 gitu, masih fine. Tapi kan tetap aja nih, tanggal 1 kita masuk, langsung tanggal 1 tuh beresin, akhwat, semuanya ini beresin. Ini kalau hal-hal yang dadakan contohnya ya. Tanggal 1 kita masuk rumah sakit, kita nggak tahu akan masuk rumah sakit sampai berapa hari gitu kan. Ini semua tuh beresin. Tanggal 1 kita masuk rumah sakit sekitar jam 8 pagi. Udah beres semua administrasi rumah sakit, sudah dapat kamar, udah tenang, semuanya udah masuk ke kamar, sudah staykan barang-barang. Udah lega, dokter udah masuk dan semuanya gitu kan, langsung fokus ke handphone, fokus ke itu schedule kita, konfirmasi langsung ini, sampaikan saya lagi masuk rumah sakit, sedang merawat orang tua, sedang merawat suami, sedang merawat anak,
gitu kan. Ada bibi saya masuk rumah sakit, saya yang menjagakannya selama di rumah sakit insya Allah untuk 3 hari ke depan kemungkinan. Saya izin. Ini bentuk orang yang bisa memanage waktu.